Bayangkan ini, kamu datang ke acara peresmian kantor pusat perusahaanmu sendiri dengan angkot karena mobilmu berdaja dirampas paksa oleh ibu mertua di depan rumah. Dan ketika kamu masuk, suamimu menatapmu seperti orang asing, lalu berbisik agar kamu duduk di kursi paling belakang supaya tidak mempermalukan keluarganya. Mereka tidak tahu satu hal, nama yang tertera di akta pendirian perusahaan itu bukan nama suamiku, bukan pula nama mertuaku. Itu namaku. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang menguras emosi sekaligus memberi pelajaran. Sebelum mulai, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Tulis juga nama dan kotamu di kolom komentar, supaya aku tahu dari mana saja kalian menyimak malam ini. Kisah kali ini akan terasa menyesakkan di awal, tapi percayalah, akhirnya akan sangat memuaskan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 10 tahun saya menekuni angka, laporan, dan jejak transaksi yang tidak pernah berbohong. Orang menyebut pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah pura-pura. Angka tidak bisa disuap dengan senyuman manis. Angka tidak bisa ditipu dengan kata-kata indah. Sebuah laporan keuangan, jika dibaca dengan jujur, akan selalu menunjukkan siapa yang sebenarnya berbohong. Pelajaran itu kelak menjadi senjata saya yang paling tajam. Saya menikah dengan Bramantio 6 tahun lalu. Waktu itu, dia hanya seorang staf pemasaran biasa dengan gaji pas-pasan. Saya tidak peduli. Saya jatuh cinta pada caranya bicara tentang mimpi, tentang membangun sesuatu dari nol. Saya percaya pada laki-laki itu. Maka, ketika ayah saya, seorang pengusaha yang merintis bisnis logistik dari sebuah ruko kecil di Bekasi, ingin memberi modal usaha, saya yang mengusulkan agar perusahaan baru itu dijalankan bersama suami saya, ayah saya, Pak Hartono. Bukan orang sembarangan, tapi beliau rendah hati. Beliau bilang, harta tidak ada artinya jika anak sendiri tidak bisa dipercaya menjaganya. Maka beliau menyusun semuanya dengan hati-hati. Model beliau yang kucurkan. Tapi struktur kepemilikannya beliau serahkan kepada saya untuk diatur. Dan saya, sebagai auditor, tahu persis bagaimana menyusun sesuatu agar aman. Perusahaan itu kami beri nama Wijaya Logistik. Dalam 3 tahun, perusahaan itu tumbuh pesat. Gudang kami bertambah dari 1 menjadi 7. Armada truk kami menembus jalur Jawa dan Sumatera. Bramantio duduk sebagai direktur utama. Wajahnya terpampang di majalah bisnis. Dan disitulah perlahan-lahan laki-laki yang dulu saya cintai mulai berubah menjadi orang yang tidak saya kenal. Semua bermula sejak ibunya, Bu Sukmawati, pindah ikut tinggal bersama kami di rumah kawasan Pondok Indah. Beliau datang dengan koper dan tidak pernah pergi lagi. Bu Sukmawati adalah perempuan berusia 62 tahun dengan tatapan yang selalu menghitung. Setiap kali memandang saya merasa beliau sedang menaksir harga, bukan menyapa menantu. Bersamanya datang pula Vania, adik ipar saya, 29 tahun. Vania cantik, pandai bicara, dan sangat pandai membuat dirinya terlihat sebagai korban. Sejak awal saya merasakan ada yang tidak beres di antara ibu dan anak perempuan itu. Mereka sering berbisik di dapur, lalu berhenti ketika saya lewat. Mereka tersenyum manis di depan saya, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke mata. Ayah saya dari jauh sudah membaca gelagat itu. Suatu sore, beliau menelpon saya. Suaranya pelan tapi tegas. Beliau bertanya, apakah saya masih memegang kendali atas perusahaan? Saya menjawab bahwa Bramantio yang menjalankan operasional, tapi struktur tetap di tangan saya. Ayah terdiam sebentar. Lalu beliau berkata, "Nak, jaga baik-baik angka-angkamu. Suatu hari, angka itu yang akan menyelamatkanmu." Waktu itu, saya belum mengerti maksudnya. Saya baru mengerti setahun kemudian. Vania menikah dengan seorang pengusaha properti. Dan sejak itu, tuntutan demi tuntutan mulai berdatangan ke rumah kami. Mereka butuh dana untuk ini.
dana untuk itu. Dan Bramantio, suami saya, selalu mengiyakan uang perusahaan yang seharusnya untuk operasional mulai mengalir keluar lewat pintu-pintu yang tidak saya setujui. Saya mencoba mengingatkan. Tapi setiap kali saya bicara, Bu Sukmawati akan menyela dengan kalimat yang sama. Anindya, kamu ini cuma istri. Urusan uang, biar laki-laki yang mengatur. Saya menelan kalimat itu berkali-kali. Saya pikir, demi rumah tangga, saya bisa bersabar. Awal perubahan Bramantio sebenarnya bisa saya tunjuk dengan jelas. Dulu, di tahun pertama perusahaan berdiri, dia masih sederhana. Dia masih membawakan saya martabak di malam-malam saya lembur mengaudit. Dia masih bertanya pendapat saya tentang setiap keputusan. Tapi semuanya berubah sejak namanya mulai dikenal. Sejak majalah bisnis memuat wajahnya. Sejak orang-orang memanggilnya Pak Direktur. Pujian itu seperti racun yang manis. Dia mulai percaya bahwa kesuksesan ini benar-benar lahir dari tangannya sendiri. Dan melupakan dari mana modal itu berasal dan siapa yang menyusun agar semuanya berdiri. Saya ingat satu malam, ketika saya mencoba mengingatkannya tentang sebuah laporan keuangan yang janggal. Dia menatap saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan meremehkan. Dia berkata, Anindya, kamu itu cuma auditor. Kamu tidak mengerti bagaimana bisnis besar dijalankan. Sudah, urus saja angka-angka kecilmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa menjadi orang asing di samping suami saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa angka-angka kecil yang dia remehkan itulah yang kelak akan meruntuhkan seluruh kerajaannya. Saya pikir demi rumah tangga, saya bisa terus bersabar. Tapi saya lupa satu hal penting, kesabaran yang terus diinjak. Suatu hari akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Dan malam itu di teras rumah, ketika saya mendengar mereka tertawa di ruang tengah, saya tidak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Pagi itu hujan gerimis turun di kawasan Pondok Indah. Saya sedang bersiap berangkat kerja ketika Bu Sukmawati berdiri di depan pintu, menghalangi langkah saya. Di tangannya tergenggam sebuah kunci. Kunci mobil saya. Mobil Alphard hitam yang ayah saya hadiahkan saat ulang tahun saya yang ke-30. Saya bertanya dengan sopan, Bu, itu kunci mobil saya. Saya harus berangkat kerja. Bu Sukmawati menyeringai. Beliau berkata, mobil ini sekarang dipakai Fania. Dia lebih butuh. Kamu kan bisa naik taksi. Gajimu lumayan. Saya tertegun. Saya menoleh ke arah Bramantio yang berdiri di belakangnya, berharap suami saya membela. Tapi Bramantio hanya menghela napas. Sudahlah, Anindya. Itu cuma mobil. Jangan bikin ribut pagi-pagi. Saya menatap suami saya lama sekali. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindungi saya, kini berdiri di belakang ibunya, membiarkan saya dirampas di rumah saya sendiri. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan, lalu berbalik, berjalan keluar pagar, dan memesan taksi di pinggir jalan. Tapi di dalam taksi itu, sambil menatap rumah saya yang menjauh di kaca spion, sesuatu di dalam dada saya membeku. Bukan amarah, sesuatu yang lebih tenang dari amarah. Sopir taksi sempat bertanya, apakah saya baik-baik saja? Karena katanya, wajah saya pucat. Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa saya tidak apa-apa. Padahal di dalam kepala saya, sebuah keputusan baru saja lahir. Selama 6 tahun, saya selalu memilih mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi pagi itu, di bangku belakang taksi yang asing, saya menyadari satu hal. Rumah tangga yang hanya bisa utuh jika satu pihak terus-menerus diinjak. Sebenarnya sudah lama tidak utuh. Saya mulai berhitung. Hari itu, saya datang ke kantor dengan taksi. Rekan kerja saya bertanya, kenapa saya tidak membawa mobil? Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa mobilnya sedang diservis. Saya tidak ingin menceritakan aib rumah tangga saya kepada siapapun. Tapi malam itu, ketika saya pulang, saya membuka laptop
dan mulai melakukan sesuatu yang sudah lama saya tunda. Saya membuka kembali seluruh laporan keuangan Wijaya Logistik selama 2 tahun terakhir. Sebagai auditor, saya tahu cara membaca jejak yang orang lain pikir sudah mereka hapus. Beberapa hari sebelumnya, Bramantio memang sudah mencabut akses saya ke sistem keuangan perusahaan. Dia berdalih bahwa itu demi keamanan, agar data tidak bocor. Saya hanya mengangguk waktu itu. Mereka pikir, dengan menutup pintu depan, saya tidak akan bisa masuk. Mereka lupa bahwa seorang auditor selalu tahu pintu-pintu lain. Saya masih menyimpan salinan laporan dari tahun-tahun ketika saya masih dipercaya. Saya masih punya akses ke catatan bank yang sah atas nama badan hukum milik saya. Dan dari sanalah, malam itu, angka-angka mulai berbicara kepada saya. Ada aliran dana yang janggal. Setiap bulan, ada transfer ke rekening atas nama perusahaan cangkang yang tidak pernah saya dengar. Jumlahnya tidak besar di awal. 50 juta, lalu 100 juta, lalu 200 juta. Tapi malam itu, saya belum tahu seberapa dalam lubang ini. Saya menutup laptop. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Karena saya tahu, saya sudah menemukan benang pertama. Minggu berikutnya, Bu Sukmawati mengadakan arisan keluarga di rumah kami. Rumah saya. Tapi beliau memperlakukan saya seperti tamu. Ketika para tamu datang, beliau memperkenalkan Fania sebagai tuan rumah. Saya disuruh ke dapur, membantu pembantu menyiapkan hidangan. Salah satu tamu, seorang ibu parubaya, bertanya kepada Bu Sukmawati, siapa saya? Dan Bu Sukmawati menjawab dengan ringan, oh, itu istrinya Bram, anaknya orang kampung. Beruntung bisa masuk keluarga kami. Saya berdiri di ambang pintu dapur, mendengar semuanya. Tangan saya gemetar memegang nampan, tapi saya tidak menjatuhkannya. Saya hanya tersenyum. Mengantar teh itu, lalu kembali ke dapur. Malam itu saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar di kepala saya. Penghinaan itu tidak berhenti di ruang tamu. Beberapa hari kemudian, ayah saya jatuh sakit dan harus dirawat. Saya meminta izin kepada Bramantio untuk menggunakan sebagian tabungan bersama kami guna membantu biaya rumah sakit. Tapi sebelum Bramantio menjawab, Bu Sukmawati sudah menyahut dari ruang sebelah. Untuk apa? Itu kan ayah kamu, urusan kamu sendiri. Uang di rumah ini untuk keluarga Bram, bukan untuk orang luar. Saya terdiam. Ayah saya, orang yang memberi modal seluruh perusahaan ini, disebut orang luar. Saya tidak membantah. Saya membayar biaya rumah sakit dari tabungan pribadi saya sendiri. Tapi malam itu, saya menambahkan satu catatan lagi ke dalam buku diam saya. Lalu, ada kejadian dengan Mbak Asih, pembantu rumah tangga kami yang sudah bekerja bertahun-tahun. Suatu pagi, Fania menuduh Mbak Asih mencuri sebuah kalung. Padahal Fania sendiri yang memindahkannya. Bu Sukmawati langsung memecat Mbak Asih tanpa bukti, bahkan menahan gaji bulan terakhirnya. Saya diam-diam menemui Mbak Asih di luar, membayar gajinya dari uang saya, dan meminta nomornya. Saya berkata kepadanya, Mbak, simpan nomor saya. Suatu hari nanti, mungkin saya butuh saksi yang jujur. Mbak Asih tidak mengerti maksud saya saat itu, tapi dia mengangguk, dan dia menjadi salah satu mata saya di dalam rumah yang sudah bukan lagi rumah saya. Sebulan kemudian, datang pukulan yang lebih telak. Bramantio pulang membawa setumpuk dokumen. Dia meletakkannya di meja makan, lalu memanggil saya dengan nada yang dibuat-buat manis. Dia bilang, ini hanya formalitas. Perusahaan mau ekspansi, butuh restrukturisasi kepemilikan saham agar lebih mudah mendapat pinjaman bank. Dia menyodorkan pena. Tanda tangan di sini. Anindya. Dan di sini cuma soal administrasi. Saya mengambil dokumen itu. Saya membacanya. Dan jantung saya nyaris berhenti. Dokumen itu adalah akta pengalihan saham jika saya menandatanganinya. Seluruh kepemilikan saya atas Wijaya Logistik akan beralih. Setengah kepada Bramantio, setengah lagi kepada sebuah perusahaan yang ternyata milik suami Fania. Mereka ingin saya menyerahkan segalanya dengan tangan saya sendiri. Saya menatap Bramantio.
Saya menatap Bu Sukmawati yang duduk di sofa, pura-pura menonton televisi, tapi telinganya jelas terpasang. Saya menatap Fania yang berdiri di tangga, tersenyum tipis. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir saya, perempuan kampung yang beruntung, tidak akan mengerti apa yang tertulis di kertas itu. Maka saya melakukan hal yang paling sulit dalam hidup saya. Saya tersenyum. Saya berkata, tentu. Mas, tapi ini dokumen penting. Beri saya beberapa hari untuk membacanya dengan teliti. Saya kan auditor. Saya tidak terbiasa menandatangani sesuatu tanpa membaca. Wajah Bramantio sempat mengeras. Tapi Bu Sukmawati menyahut dari sofa. Kasih waktu, Bram. Biar dia baca. Toh ujungnya tanda tangan juga. Mereka tertawa kecil. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itulah yang menyegel nasib mereka. Malam itu juga, saya menelpon ayah saya. Saya ceritakan semuanya. Suara di ujung telepon terdiam lama. Lalu ayah saya berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduk saya meremang. Anindya, ingat kata ayah dulu. Sekarang waktunya angka-angkamu bekerja. Jangan tanda tangani apapun. Ayah akan kirim seseorang. Esoknya, seorang pengacara bernama Pak Reza datang ke kantor saya, membawa map tebal. Dan di dalam map itu, ada sesuatu yang mengubah segalanya. Pak Reza membuka map itu pelan-pelan. Beliau menjelaskan bahwa ayah saya sejak awal pendirian Wijaya Logistik telah menyusun struktur kepemilikan dengan sangat cermat. Bramantio memang direktur utama. Namanya ada di mana-mana. Tapi pemegang saham mayoritas sebanyak 70% adalah saya, bukan melalui nama biasa, melainkan melalui sebuah badan hukum yang ayah saya dirikan atas nama saya bertahun-tahun lalu, dengan akta notaris yang sah dan tersimpan rapi. Dokumen pengalihan saham yang Bramantio sodorkan kepada saya secara hukum tidak ada artinya tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas. Dan pemegang saham mayoritas itu adalah saya. Saya duduk diam. Air mata saya nyaris jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya mengerti betapa dalam ayah saya melindungi saya. Beliau sudah meramalkan hari seperti ini akan datang. Pak Reza melanjutkan. Beliau berkata bahwa aliran dana mencurigakan yang saya temukan jika ditelusuri dengan benar bisa menjadi bukti penggelapan. Dan penggelapan dana perusahaan adalah pidana. Saya menatap map itu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya juga tahu, ini belum waktunya. Saya harus menunggu momen yang tepat. Momen ketika mereka merasa paling menang. Lalu datanglah momen Lebaran. Dan bersamanya, datang penghinaan yang paling terasa di depan banyak mata. Seluruh keluarga besar Bramantio berkumpul di rumah saya. Lebih dari 20 orang. Dan sejak pagi, Bu Sukmawati memperlakukan saya seperti pelayan di acara orang lain. Saya disuruh memasak opor, menggoreng ketupat, mencuci piring kotor yang menumpuk. Sementara Fania duduk manis menerima THR dan pujian dari para tamu. Ketika seorang bibi memuji masakan rendang, Bu Sukmawati cepat-cepat menjawab bahwa itu resep keluarganya. Padahal sayalah yang memasaknya semalaman. Salah seorang sepupu Bramantio bahkan menyodorkan piring kotornya ke arah saya sambil berkata, "Mbak, tolong dibereskan ya." Mereka mengira saya pembantu yang dipekerjakan untuk acara itu. Saya membereskan semuanya tanpa sepatah kata. Tapi di sela-sela mencuci piring, saya melihat Bramantio di ruang tengah, tertawa-tawa, menerima amplop. Berpura-pura menjadi tuan rumah yang dermawan. Padahal uang di amplop-amplop yang dia bagikan itu, saya tahu persis dari mana asalnya. Dari kas perusahaan yang dia gelapkan. Saya mengeringkan tangan saya, menatap pantulan wajah saya di jendela dapur, dan berkata pelan dalam hati, "Nikmati hari rayamu, Mas, karena ini mungkin yang terakhir." Lalu saya kembali tersenyum, mengantar hidangan. Menjadi pelayan yang sempurna di rumah saya sendiri, sambil terus menghitung dalam diam. Beberapa hari setelah Lebaran, tim audit diam-diam menemukan sesuatu yang membuat saya nyaris kehilangan ketenangan. Bramantio, tanpa sepengetahuan saya, telah mencoba mengalihkan kepemilikan salah satu gudang utama perusahaan ke atas nama suami Fania melalui akta jual beli yang dipalsukan. Beruntung,
Karena status kepemilikan saham yang sah ada di tangan saya. Transaksi itu belum bisa rampung tanpa persetujuan saya. Tapi upaya itu menunjukkan satu hal. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus menggerogoti sampai tidak ada yang tersisa. Dan saat itulah saya tahu, menunggu lebih lama hanya akan memberi mereka kesempatan menghancurkan lebih banyak. Waktunya hampir tiba. Selama 2 minggu berikutnya, saya berpura-pura ragu soal dokumen itu. Saya berpura-pura tunduk. Saya bahkan membiarkan Bu Sukmawati menyuruh saya ini dan itu tanpa membantah. Mereka semakin berani. Fania mulai memboyong barang-barang dari rumah saya ke rumahnya. Sebuah lukisan mahal. Set peralatan makan dari porselen. Bahkan perhiasan pemberian ibu saya almarhumah. Setiap barang yang hilang, saya catat. Setiap tanggal, saya simpan. Karena seorang auditor tahu, bukti terbaik bukanlah amarah, melainkan dokumentasi. Sementara itu, di kantor, saya diam-diam meminta tim audit independen yang dikirim ayah saya untuk masuk. Mereka menyamar sebagai konsultan pajak. Selama 2 minggu, mereka membongkar setiap lembar pembukuan. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Bramantio dan suami Fania telah menggelapkan dana perusahaan sebesar 4 miliar rupiah selama 2 tahun. Mereka mengalirkannya melalui faktur fiktif ke perusahaan-perusahaan cangkang yang ujungnya bermuara ke rekening pribadi mereka. 4 miliar. Uang yang seharusnya membangun gudang, membayar gaji karyawan, dan menghidupi ratusan keluarga sopir truk. Saya membaca laporan audit itu di kantor saya, sendirian. Jam 11 malam. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya merasakan sesuatu yang dingin dan tenang menyelimuti dada saya. Mereka telah merampas mobil saya. Mereka telah merampas martabat saya di depan tamu. Mereka mencoba merampas perusahaan saya. Dan kini, saya memegang bukti bahwa mereka adalah pencuri. Tapi, saya tidak akan meledak. Tidak. Saya akan menunggu panggung yang sempurna. Dan panggung itu ternyata sudah mereka siapkan sendiri untuk saya. Suatu hari, Bramantio mengadakan jamuan makan malam dengan beberapa mitra bisnisnya di sebuah restoran mewah. Saya diajak bukan untuk dihormati, tapi untuk dipamerkan. Dan kemudian direndahkan. Di tengah makan malam, salah satu mitra bertanya kepada saya apa pekerjaan saya. Sebelum saya menjawab, Bramantio tertawa dan berkata, "Istri saya. Dia cuma pegawai biasa, tukang hitung-hitung di kantoran. Untungnya, saya yang menanggung semuanya." Para mitra ikut tertawa. Saya hanya tersenyum dan menyesap teh saya. Di bawah meja, jemari saya mengetuk pelan. 1, 2, 3. Saya sedang menghitung. Bukan menghitung amarah, tapi menghitung hari yang tersisa sebelum semuanya berakhir. Pulang dari restoran itu di dalam mobil, Bramantio mengeluarkan ancaman yang sebenarnya. Dia berkata, jika saya tidak segera menandatangani akta pengalihan saham itu, dia akan menceraikan saya. Dan menurutnya, dalam perceraian itu, dia akan mengambil seluruh perusahaan. Karena dialah direktur utamanya. Dialah wajah Wijaya Logistik. Dia bilang, "Kamu tidak punya apa-apa, Anindya, tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa." Saya menatap jendela, menatap lampu-lampu kota yang berlarian. Lalu saya menjawab pelan, "Mungkin kamu benar, Mas." Dia tersenyum puas. Mengira saya menyerah. Dia tidak tahu di kepala saya. Baris terakhir dari laporan ini hampir selesai saya tulis. Suatu malam, saat makan, Bramantio mengumumkan sesuatu dengan bangga. Perusahaan akan mengadakan acara peresmian gedung kantor pusat yang baru di sebuah hotel mewah di kawasan SCBD. Akan hadir para investor, pemegang saham, mitra bank, dan rekan bisnis. Acara itu akan menjadi penobatan Bramantio sebagai sosok di balik kesuksesan Wijaya Logistik. Bu Sukmawati bertepuk tangan girang. Fania langsung sibuk memikirkan gaun apa yang akan dia pakai. Dan saya di ujung meja, hanya menunduk menatap piring saya, menyembunyikan senyum yang nyaris tak terkendali. Karena saya tahu di acara itulah
semuanya akan berakhir. Tapi mereka belum selesai mempermalukan saya. Justru menjelang hari peresmian, penghinaan itu mencapai puncaknya. Bu Sukmawati memanggil saya ke ruang tengah sehari sebelum acara. Beliau berkata dengan nada memerintah, "Anindya, besok kamu tidak usah tampil di depan. Kamu duduk saja di belakang. Biar Fania yang mendampingi Bram di panggung. Fania lebih pantas. Penampilannya lebih meyakinkan untuk para investor." Saya bertanya pelan, "Tapi Bu, saya kan istrinya." Bu Sukmawati menyeringai. "Justru karena kamu istrinya yang asal kampung, kamu harus tahu diri. Jangan permalukan keluarga ini di depan orang penting." Saya menatap Bramantio. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya memberinya kesempatan. Tapi suami saya hanya berkata, "Ibu benar. Anindya, kamu duduk di belakang saja. Jangan banyak tingkah besok." Di detik itu, sisa terakhir cinta saya kepada laki-laki itu padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang dingin. Saya mengangguk. Saya berkata, "Baik, saya akan datang, dan saya akan duduk di tempat yang seharusnya." Mereka mengira saya menyerah. Mereka tidak tahu bahwa kalimat itu adalah ancaman, bukan kepasrahan. Malam sebelum acara, saya bertemu Pak Reza dan tim audit untuk terakhir kali. Kami menyiapkan segalanya. Laporan audit yang lengkap, akta kepemilikan saham yang sah, bukti aliran dana penggelapan, rekaman keterangan Mbak Asih, pembantu yang dulu dipecat dengan tidak adil, yang ternyata menyaksikan banyak hal di dalam rumah itu. Dan satu hal lagi yang ayah saya tambahkan secara pribadi. Saya duduk di kantor Pak Reza malam itu, menyusun urutan semuanya dengan teliti, seperti menyusun sebuah laporan audit yang akan dipresentasikan ke Dewan Direksi. Setiap bukti punya tempatnya, setiap fakta punya gilirannya. Saya tidak ingin ada celah, karena saya tahu ketika kebenaran ini akhirnya bicara, ia harus bicara dengan begitu jelas sehingga tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Pak Reza menatap saya, lalu berkata, "Bu Anindya, saya sudah menangani banyak kasus, tapi jarang saya melihat orang yang menyiapkan keadilan untuk dirinya sendiri setenang ini." Saya hanya tersenyum, karena bagi saya, ini bukan soal balas dendam. Ini soal menutup buku yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Saya menelpon ayah malam itu. Beliau hanya berkata, "Besok Ayah akan datang. Tunjukkan kepada mereka siapa kamu sebenarnya, Nak. Bukan dengan teriakan, tapi dengan angka." Saya menutup telepon, lalu menatap gaun sederhana yang sudah saya siapkan untuk besok. Bukan gaun mewah, hanya gaun hitam yang rapi. Karena besok bukan pakaian yang akan berbicara, melainkan kebenaran. Hari peresmian tiba. Pagi itu, sekali lagi, mereka mempermalukan saya. Ketika saya bersiap berangkat, saya mendapati mobil-mobil di garasi sudah penuh terisi. Bramantio berangkat lebih dulu dengan mobil sport barunya. Bu Sukmawati dan Fania berangkat bersama dengan mobil Alphard saya, yang kini mereka anggap milik mereka. Tidak ada satupun yang menawari saya tumpangan. Saya berdiri sendirian di depan rumah, dengan gaun hitam saya, menatap mereka pergi. Maka saya berjalan ke pinggir jalan. Saya menunggu. Lalu sebuah angkot tua berwarna biru lewat, dan saya menaikinya. Para penumpang menatap saya heran. Perempuan bergaun rapi naik angkot menuju hotel mewah. Saya tidak peduli. Saya duduk di bangku kayu yang keras itu, memegang erat tas berisi map dari Pak Reza, dan menatap jalanan kota yang ramai. Di dalam tas itu tersimpan akhir dari semua penderitaan saya. Sopir angkot bertanya, "Saya mau turun di mana?" Saya menjawab, "Di hotel di SCBD, Pakistan. Ada acara penting yang harus saya hadiri." Beliau mengangguk, tidak tahu bahwa penumpangnya pagi itu sedang menuju medan perang. Ketika saya tiba di lobi hotel yang megah itu, satpam sempat menahan saya. Mereka mengira saya salah masuk. Saya menyebutkan nama acara dan menunjukkan undangan. Mereka mengantar saya masuk dengan ragu. Di dalam Grand Ballroom, suasana sudah gemerlap. Lampu kristal berkilau. Musik orkestra mengalun lembut. Ratusan tamu penting berkumpul, mengenakan jas dan gaun mahal. Di panggung depan, Bramantio berdiri dengan dada membusung, dikelilingi Bu Sukmawati
dan Fania. Menyalami para investor dengan gaya seorang raja. Seorang petugas acara menghampiri saya, mengecek nama saya di daftar tamu, lalu mengantar saya ke sebuah kursi. Bukan kursi VIP di depan, melainkan kursi di barisan paling belakang. Tempat yang biasanya disediakan untuk staf tambahan. Saya melihat Bramantio menatap saya dari kejauhan. Dia tidak menghampiri. Dia hanya memberi isyarat dengan dagunya, menyuruh saya tetap di belakang. Bu Sukmawati melihat saya, lalu berbisik kepada Fania. Dan mereka berdua tertawa kecil sambil menutup mulut. Saya duduk. Saya melipat tangan di atas tas saya, dan saya menunggu. Acara dimulai. Pembawa acara naik ke panggung, memuji pencapaian Wijaya Logistik. Bramantio diundang berpidato. Dia bercerita panjang lebar tentang bagaimana dia membangun perusahaan ini dari nol, dengan kerja keras dan visinya sendiri. Dia tidak menyebut nama saya satu kali pun. Dia tidak menyebut nama ayah saya. Dia mengklaim semuanya sebagai miliknya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Sukmawati menyeka air mata bangga. Fania merekam dengan ponselnya. Dan saya di barisan belakang, tetap diam, sambil menatap layar besar di belakang panggung. Lalu pembawa acara mengumumkan tamu kehormatan yang baru saja tiba. Pintu ballroom terbuka, dan masuklah ayah saya, Pak Hartono, dengan setelan jas sederhana, namun berwibawa. Didampingi Pak Reza dan dua orang yang saya kenal sebagai auditor senior. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa investor lama langsung berdiri menyambut, karena mereka mengenali siapa Pak Hartono, sang perintis, yang namanya melegenda di dunia bisnistik. Bramantio di panggung tampak bingung sekaligus gugup. Dia tidak menyangka ayah mertuanya akan datang. Pak Hartono berjalan tenang menuju panggung. Beliau menyalami Bramantio dengan senyum yang dingin. Lalu beliau meminta izin kepada pembawa acara untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tidak ada yang berani menolak. Beliau berdiri di podium, menatap seluruh ruangan. Lalu matanya berhenti sejenak di barisan paling belakang, tempat saya duduk. Beliau tersenyum tipis kepada saya. Lalu, beliau mulai bicara. Bapak dan Ibu yang terhormat, kata Pak Hartono, saya membangun bisnis ini dari sebuah ruko kecil 30 tahun lalu. Dan hari ini, saya datang bukan untuk merayakan. Saya datang untuk meluruskan sebuah kebohongan. Suasana ballroom berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Bramantio mendekat, mencoba menyela. Ayah, mungkin sebaiknya kita bicara di belakang. Tapi Pak Hartono mengangkat tangan, dan Bramantio terdiam. Tidak. Bramantio, apa yang akan saya katakan harus didengar oleh semua orang yang ada di ruangan ini, karena mereka semua adalah pemegang saham, investor, dan mitra. Mereka berhak tahu kebenaran. Beliau memberi isyarat, dan layar besar di belakang panggung berubah. Yang muncul bukan lagi foto megah Bramantio, melainkan sebuah dokumen, akta kepemilikan saham Wijaya Logistik. Dan di sana, dengan huruf yang jelas, terbaca oleh seluruh ruangan, tertera nama pemegang saham mayoritas. Bukan Bramantio, bukan Bu Sukmawati, melainkan nama saya, Anindya. 70%. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Bramantio menatap layar dengan wajah pucat pasi. Bu Sukmawati berdiri dari kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Fania menjatuhkan ponselnya, dan Pak Hartono melanjutkan. Suaranya menggema ke seluruh ballroom. Perusahaan ini, sejak awal, adalah milik anak saya, Anindya. Saya yang memberi modal, tapi saya yang menyusun agar kepemilikannya aman di tangannya. Dan selama ini, dia membiarkan suaminya memimpin, karena dia percaya pada pernikahannya, sampai kepercayaan itu dikhianati. Lalu Pak Hartono menoleh ke arah saya. Beliau berkata dengan lembut, Anindya, nak, naiklah ke depan. Tempatmu bukan di belakang. Tempatmu di sini. Seluruh ruangan menoleh ke barisan paling belakang. Ratusan pasang mata tertuju kepada saya. Perempuan bergaun hitam sederhana yang tadi mereka pikir hanya staf tambahan. Saya berdiri. Saya menggenggam tas saya. Lalu saya berjalan perlahan, dengan kepala tegak, menyusuri lorong di tengah ballroom, melewati Bu Sukmawati yang gemetar, melewati Fania yang pucat, menuju panggung. Saya naik ke podium. Saya menatap ratusan tamu itu. Lalu, saya menatap Bramantio.
suami saya, yang kini berdiri dengan lutut nyaris gemetar. Saya tidak berteriak, suara saya tenang, jelas, dan dingin seperti angka-angka yang selama ini menemani saya. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," kata saya. "Nama saya Anindya, saya seorang auditor, dan malam ini izinkan saya mempersembahkan sebuah laporan keuangan." Layar di belakang berganti lagi. Kali ini yang muncul adalah grafik aliran dana, faktur-faktur fiktif, nama perusahaan, cangkang, dan jumlah yang membuat seluruh ruangan terkesiap. Saya berkata, selama 2 tahun terakhir, dana perusahaan ini telah digelapkan sebesar 4 miliar rupiah. Dialirkan melalui faktur palsu ke perusahaan-perusahaan fiktif yang bermuara ke rekening pribadi Direktur Utama, Bramantio, dan suami dari adik iparnya. Uang ini, Bapak dan Ibu, adalah uang yang seharusnya membayar gaji ratusan supir truk kita. Saya menunjuk ke layar, satu persatu. Saya menjelaskan setiap angka dengan ketenangan seorang auditor yang sedang mempresentasikan laporan tahunan. Tanggal transaksi, nomor faktur, nama penerima, semuanya cocok, semuanya runtut, semuanya tidak bisa dibantah. Saya bahkan menampilkan rekaman rapat internal, di mana Bramantio dengan terang-terangan memerintahkan stafnya membuat faktur tanpa barang. Para investor membaca layar itu dengan wajah yang berubah dari kagum menjadi muak. Mereka menyadari sosok visioner yang baru saja mereka beri tepuk tangan ternyata hanyalah seorang pencuri yang pandai berakting. Ballroom itu pecah. Para investor berdiri. Para pemegang saham saling berteriak. Seorang direktur senior menatap Bramantio dengan wajah penuh jijik. Bramantio melangkah maju. Suaranya bergetar. "Anindya, ini tidak benar. Kamu salah membaca data." Tapi saya memotongnya dengan tenang. "Saya auditor." "Mas, saya tidak pernah salah membaca angka. Angka tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah orang-orang yang mengira saya terlalu bodoh untuk membacanya." Bu Sukmawati maju ke depan. Wajahnya merah padam. Beliau berteriak, "Kamu menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini di depan umum." Saya menatap beliau dengan tenang. Saya berkata, "Mempermalukan, Bu. Saya hanya membacakan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi orang-orang yang mencuri." Lalu menyuruh pemilik sahnya duduk di kursi belakang dan naik angkot ke acaranya sendiri. Ruangan terdiam mendengar kalimat itu. Beberapa tamu menatap Bu Sukmawati dengan tatapan yang berubah. Bu Sukmawati, yang tadinya garang, kini terduduk lemas di kursinya. Beliau menatap saya dengan mata yang penuh ketakutan, lalu mencoba mengubah nada. Beliau memanggil saya, "Anindya, Nat. Ibu kan mertua kamu. Kita keluarga. Tolong, jangan teruskan ini. Ibu, mohon." Suara beliau bergetar, mencoba memainkan kartu terakhir. Kartu yang dulu selalu beliau injak-injak. Kartu bernama keluarga. Saya menatap beliau dengan tenang. Saya berkata, "Bu, saya juga dulu menganggap kita keluarga. Saya memanggil ibu setiap pagi. Saya merawat ibu. Tapi setiap kali saya menyebut kata keluarga, ibu menjawab dengan kata pembantu. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang sudah ibu ajarkan kepada saya, bahwa di rumah ini yang berlaku bukan perasaan, tapi kebenaran." Bu Sukmawati menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa beliau ucapkan. Para tamu yang menyaksikan adegan itu terdiam. Beberapa ibu-ibu menatap Bu Sukmawati dengan tatapan yang dulu mungkin penuh hormat, kini berubah menjadi iba bercampur kecewa. Inilah harga dari kesombongan yang dipupuk bertahun-tahun. Ketika topeng akhirnya terlepas, tidak ada satupun yang tersisa untuk dibanggakan. Saat itulah pintu ballroom kembali terbuka. Masuklah beberapa orang berseragam. Mereka dari kepolisian, didampingi petugas dari lembaga yang mengurus tindak pidana keuangan. Ternyata
Ayah saya dan Pak Reza telah melaporkan kasus penggelapan ini secara resmi, lengkap dengan bukti audit. Beberapa hari sebelumnya, acara peresmian ini, tanpa Bramantio sadari, telah menjadi tempat penangkapannya. Para petugas berjalan menuju panggung. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Bramantio, Anda kami amankan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan." Bramantio mundur. Wajahnya kehilangan seluruh warna. "Tidak. Tunggu. Ini salah paham." Dia menatap saya, lalu menatap ibunya, lalu menatap para investor yang kini memalingkan wajah darinya. Para petugas memegang lengannya. Dia berteriak, "Anindya, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu." Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Saya berkata pelan, "Kamu berhenti menjadi suami saya di hari kamu membiarkan ibumu merampas mobil saya dan menyuruh saya duduk di belakang. Saya hanya menyelesaikan apa yang kalian mulai." Busuk Mawati menjerit, mencoba meraih lengan anaknya, tapi para petugas menahannya. Fania berlari ke arah pintu, mencoba kabur. Tapi ternyata suaminya juga sudah menunggu di luar dalam pengamanan petugas yang lain. Karena namanya pun tercantum dalam aliran dana itu. Dalam hitungan menit, kerajaan kebohongan yang mereka bangun di atas tipu daya runtuh di depan ratusan orang. Dan saya berdiri di panggung, menyaksikan semuanya, tanpa setetes pun air mata. Sebelum para petugas membawa Fania keluar, dia menatap saya dengan mata penuh kebencian. Dia mendesis, "Kamu pikir kamu menang? Kamu hanya beruntung punya ayah kaya." Saya mendekatinya. Saya berkata dengan tenang, agar hanya dia yang mendengar. "Tidak, Mbaknya, saya tidak beruntung. Saya hanya sabar. Selama 2 tahun, kalian mengira diam saya adalah kebodohan. Padahal saya sedang mencatat setiap kesalahan kalian. Kesabaran yang kalian anggap kelemahan. Ternyata jebakan yang paling rapi." Fania membuang muka. "Tapi saya tahu kalimat itu akan menemaninya di setiap malam yang panjang." Di antara para tamu, ada seorang investor senior yang sejak tadi mengamati saya. Beliau mendekat, menjabat tangan saya dengan erat, dan berkata bahwa beliau bangga melihat bagaimana saya menangani semua ini, tanpa emosi yang meledak-ledak, tanpa drama, hanya dengan fakta. Beliau berkata, dengan pemimpin seperti saya, beliau bersedia menambah investasinya satu persatu. Para pemegang saham lain mengangguk setuju. Di tengah reruntuhan kebohongan Bramantio, kepercayaan baru justru tumbuh untuk saya. Dan saya menyadari panggung yang mereka siapkan untuk mempermalukan saya telah berubah menjadi panggung kelahiran saya yang sebenarnya. Setelah para petugas membawa mereka, ballroom itu hening sejenak. Lalu, satu persatu, para tamu mulai bertepuk tangan. Bukan untuk Bramantio, tapi untuk saya. Para pemegang saham menghampiri saya, menjabat tangan saya, menyatakan dukungan mereka agar saya mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Ayah saya berdiri di samping saya, merangkul bahu saya dengan bangga. Beliau berbisik, "Sudah ayah bilang, nak, angka-angkamu yang menyelamatkanmu." Saya menyandarkan kepala di bahu ayah saya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bramantio dan suami Fania ditetapkan sebagai tersangka. Aset-aset mereka dibekukan untuk mengganti kerugian perusahaan. Mobil Alphard saya yang sempat dirampas kembali ke tangan saya, meski jujur saja, saya tidak lagi peduli pada mobil itu. Yang saya pedulikan adalah ratusan karyawan yang gajinya kini aman, dan perusahaan yang kini saya pimpin dengan tangan saya sendiri. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah mengambil alih perusahaan adalah memanggil kembali Mbak Asih, perempuan jujur yang dulu dipecat dengan tuduhan palsu. Saya menawarinya pekerjaan kembali. Kali ini bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pengurus rumah tangga kantor dengan gaji yang layak dan dihormati. Mbak Asih menangis ketika saya menyampaikannya. Dia berkata, "Bu, saya tidak menyangka kebaikan kecil saya dulu dibalas sebesar ini." Saya menggenggam tangannya. Saya berkata, "Mbak, orang yang jujur saat dunia tidak melihat, pantas dihargai saat dunia akhirnya melihat." Karena saya percaya, sebagaimana kejahatan
selalu meninggalkan jejak. Kebaikan pun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Para karyawan, para sopir truk yang dulu hampir kehilangan mata pencaharian, kini menatap saya bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa hormat. Mereka tahu perempuan yang dulu disuruh duduk di belakang dan naik angkot ke acaranya sendiri adalah orang yang menyelamatkan periuk nasi keluarga mereka. Dan bagi saya, tepuk tangan dari mereka jauh lebih berharga daripada semua tepuk tangan di ballroom mewah itu. Bu Sukmawati yang tidak terlibat langsung dalam penggelapan lolos dari jerat hukum. Tapi beliau kehilangan segalanya. Rumah mewah tempat beliau menumpang kini menjadi milik saya sepenuhnya, dan beliau harus kembali ke kampung. Fania bercerai dengan suaminya yang dipenjara, dan kehilangan gaya hidup mewah yang selama ini dia banggakan. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Bu Sukmawati menelpon saya. Suaranya tidak lagi memerintah. Beliau memohon, meminta bantuan keuangan, mengaku menyesal. Saya mendengarkan dengan tenang. Lalu, saya berkata, "Bu, dulu saya hanya minta dihargai sebagai menantu, tapi yang ibu beri hanya hinaan. Sekarang saya doakan ibu sehat, tapi rumah ini dan hidup saya sudah tidak ada tempat lagi untuk orang yang menganggap saya pembantu." Lalu saya menutup telepon dengan pelan. Setahun berlalu sejak malam itu. Wijaya Logistik kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Saya memimpinnya bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, dengan transparansi, dan dengan rasa hormat kepada setiap karyawan. Gudang kami bertambah. Para sopir truk yang dulu hampir tidak menerima gaji, kini bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Saya membangun sistem audit internal yang ketat, agar tidak ada lagi yang bisa mencuri dari kerja keras orang banyak. Ayah saya, yang kesehatannya berangsur pulih, sering datang ke kantor, hanya untuk duduk di sudut ruangan, menatap saya bekerja dengan senyum bangga. Bramantio menjalani proses hukumnya. Di persidangan, dia mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia menyalahkan ibunya, menyalahkan adiknya, bahkan menyalahkan saya. Tapi angka-angka di laporan audit tidak bisa dibantah. Dia divonis bersalah. Aset-asetnya disita untuk mengganti kerugian. Suami Fania pun bernasib sama. Kerajaan yang mereka bangun di atas tipu daya, runtuh tanpa sisa. Suatu sore, saya pulang ke rumah saya di Pondok Indah. Rumah yang kini benar-benar menjadi rumah saya. Tidak ada lagi suara bisik-bisik di dapur. Tidak ada lagi tatapan yang menghitung. Saya duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat dan sepiring ikan goreng dengan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua jamuan mewah yang pernah saya hadiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasakan kedamaian. Bukan kedamaian orang yang menang, tapi kedamaian orang yang akhirnya bebas. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara orang yang kuat mengumpulkan kebenaran sebelum membiarkan kebenaran itu bicara sendiri. Dan jangan pernah menghina pasangan yang dengan tulus mendampingimu dalam kesederhanaan. Karena orang yang mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa adalah orang yang paling tidak boleh kamu hianati. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi Anindya dulu. Diinjak harga dirinya, dianggap tidak berharga di rumahnya sendiri. Dipaksa diam demi menjaga keutuhan yang sebenarnya sudah retak. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga diri kalian tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian, tapi oleh bagaimana kalian akhirnya memilih untuk berdiri. Di luar sana, ada pula banyak suami seperti Bramantio yang silau oleh kesombongan dan bisikan keluarganya, hingga lupa siapa yang sungguh-sungguh berdiri di sisinya saat ia tidak punya apa-apa. Dan ada banyak ibu mertua yang karena rasa takut atau keserakahan justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Anindya kini hidup dengan tenang. Dia memimpin perusahaannya, merawat ayahnya,
dan belajar mencintai dirinya sendiri kembali. Bramantyo, Vanya, dan suaminya menghabiskan hari-hari mereka dalam penyesalan di balik jeruji. Dan Bu Sukmawati di kampung halamannya. Hidup dalam bayang-bayang keserakahan yang pernah dia pilih. Roda kehidupan memang berputar, dan ia selalu berputar paling adil bagi mereka yang sabar menanti. Apa yang ditanam dengan keserakahan akan dituai dengan kehancuran, dan apa yang ditanam dengan kesabaran akan dituai dengan kemenangan yang tidak pernah bisa direnggut siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dengan amarah atau membalas dengan kebenaran. Anindya memilih kebenaran, dan kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya bertemu mantan suami saya dan perempuan simpanannya di ruang tunggu klinik kandungan. Mereka tidak tahu tempat itu adalah rumah sakit yang saya pimpin. Sedang apa kau di sini? Ini bukan tempat untuk perempuan mandul, kata mantan suami saya sambil tertawa. 10 menit kemudian, wajah mereka berubah pucat saat seorang perawat membungkuk hormat dan memanggil saya. Selamat pagi, Dr. Anindya. Direktur sudah ditunggu di ruang rapat. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi. Sebelum kita lanjut, tolong tinggalkan suka dan langganan. Dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Kalau sudah, mari kita mulai. Nama saya Anindya Wardani. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter spesialis kandungan. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia medis. Dan 5 tahun terakhir, saya menjabat kepala divisi fertilitas di Rumah Sakit Bunda Kasih di kawasan Pondok Indah. Setiap hari, saya menolong perempuan menjadi ibu. Saya sudah membantu ribuan bayi lahir ke dunia. Tangan saya yang pertama menyentuh mereka. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya selamatkan. Pernikahan saya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang dokter kandungan yang setiap hari berurusan dengan kehamilan dan kesuburan justru dituduh mandul oleh keluarganya sendiri. Itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya yang membantu ribuan perempuan menjadi ibu, justru divonis tidak bisa menjadi ibu oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. Dan yang lebih pahit, mereka tidak pernah sekalipun bertanya pada saya, sang ahli, tentang kebenaran medisnya. Mereka lebih percaya prasangka daripada ilmu. Saya membangun karir ini dari nol. Anak seorang guru sekolah dasar di sebuah kampung di Jawa Tengah. Saya belajar mati-matian, mendapat beasiswa, dan menyelesaikan pendidikan dokter dengan susah payah. Tidak ada yang diberikan gratis kepada saya. Setiap gelar, setiap jabatan, saya raih dengan keringat dan air mata. Itulah mengapa ketika Galih dan keluarganya merendahkan saya, mereka tidak pernah tahu betapa kuatnya perempuan yang sedang mereka injak. Pagi itu, saya sengaja datang dengan pakaian paling sederhana. Kemeja katun abu-abu yang sudah agak longgar, celana hitam biasa, dan masker yang menutupi setengah wajah saya. Tidak ada jas putih, tidak ada papan nama, tidak ada stetoskop di leher. Saya melakukannya dengan sengaja. Saya ingin melihat mereka dengan mata mereka sendiri. Sebelum mereka tahu siapa saya ingin tahu, apakah setelah bertahun-tahun mereka berubah? Apakah ada secuil penyesalan? Atau apakah mereka masih orang yang sama, yang menghina tanpa berpikir? Di mata orang-orang yang dulu menghina saya, yang ada hanyalah Anindya. Perempuan 34 tahun yang katanya gagal menjadi seorang ibu. Saya melangkah ke lobi rumah sakit yang saya kenal lebih baik daripada rumah saya sendiri. Tempat ini seharusnya terasa seperti rumah kedua. Hari itu, ia terasa seperti panggung, dan saya tahu dalam beberapa jam tirainya akan terbuka. Mari saya bawa kalian ke awal cerita, ke masa ketika saya masih percaya bahwa cinta cukup untuk menutupi segalanya. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Galih. Ia seorang penjual mobil mewah di sebuah dealer ternama, tampan, pandai bicara, dan selalu tahu
cara membuat orang merasa istimewa. Saat itu saya masih dokter muda yang sibuk mengejar spesialisasi. Galih bilang, ia bangga punya istri seorang dokter. Ia bilang, ia tidak keberatan menunggu saya pulang malam. Saya percaya setiap kata itu. Tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di kawasan Bintaro. Saya berangkat pagi-pagi ke rumah sakit, dan Galih sering mengantar saya. Malam hari, kami makan bersama. Ia bercerita tentang mobil-mobil yang ia jual, dan saya bercerita tentang bayi-bayi yang saya bantu lahirkan. Saya pikir, inilah rumah tangga yang saya impikan. Tetapi, sejak awal, ada satu hal yang tidak pernah Galih sukai. Pekerjaan saya. Ia bangga menyebut istrinya seorang dokter di depan teman-temannya. Tetapi, di rumah, ia sering mengeluh. "Kamu lebih sayang pasienmu daripada aku," katanya. Setiap kali saya pulang larut karena ada persalinan darurat, saya minta maaf berulang kali. Saya pikir itu wajar. Saya pikir cinta berarti terus mengalah. Tahun kedua, mulai muncul pertanyaan. Dari ibunya, Bu Sumarni, dari kerabat di setiap acara keluarga. Pertanyaan yang sama, berulang-ulang. Kapan punya anak? Sudah berapa lama menikah? Jangan terlalu sibuk kerja, nanti rahimnya dingin. Saya tersenyum saja. Saya kira itu hanya basa-basi orang tua. Saya tidak tahu bahwa pertanyaan itu sedang menyusun sebuah tuduhan yang lambat laun akan menelan saya. Bu Sumarni adalah perempuan yang keras. Suaminya, ayah Galih, sudah lama meninggal. Galih adalah anak laki-laki satu-satunya. Dan di mata ibunya, ia tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, yang harus disalahkan adalah orang lain. Saya, sebagai menantu, adalah sasaran yang paling mudah. Saya masih ingat acara Lebaran tahun itu. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Sumarni. Meja penuh ketupat, opor ayam, dan rendang. Di tengah obrolan, seorang bibi bertanya keras, "Galih, kapan kami gendong cucu dari kamu?" Dan Bu Sumarni menjawab cepat, sambil melirik saya. Tanya saja istrinya. Ibu sudah berusaha, tapi rahim modern memang susah. Semua orang tertawa. Saya ikut tersenyum. Walau di dalam dada saya terasa panas. Galih, di samping saya, hanya diam dan menyantap rendangnya. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya. Malam itu, di perjalanan pulang, saya memberanikan diri bicara. "Mas, tadi ibu keterlaluan. Aku merasa dipermalukan." Galih menjawab tanpa menoleh. Matanya tetap pada jalan. "Sudahlah, Nin. Ibu cuma ingin cucu. Wajar. Kamu yang harus introspeksi, bukan ibu." Saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berlari di kaca. Untuk pertama kalinya, saya merasa sendirian dalam pernikahan saya sendiri. Tahun ketiga, basa-basi itu berubah menjadi tuduhan. Suatu sore, di rumah ibu mertua di kawasan Bekasi, Bu Sumarni memanggil saya ke dapur. Tangannya sedang mengaduk rendang. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Min, kamu sudah periksa belum? Jangan-jangan ada yang salah di tubuhmu." Saya terdiam. "Maksud ibu, sudah 3 tahun. Anak tetangga sebelah sudah 2. Kamu ini perempuan. Sudah seharusnya bisa kasih keturunan. Galih itu laki-laki sehat. Tidak mungkin dia yang bermasalah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang saya kira. Bukan karena saya percaya, tetapi karena saya tahu sebagai dokter betapa kelirunya logika itu. Tetapi saya diam. Saya pikir, biarlah. Saya akan cari tahu sendiri. Diam-diam. Malam itu, saya pulang dengan dada sesak. Galih sudah tidur. Saya duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya. Lalu saya berbisik pada diri sendiri. Sebagai dokter, saya tahu satu hal. Kemandulan bukan hanya milik perempuan. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa rahasia yang akan saya temukan justru akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke rumah sakit. Sebelum jadwal pasien, saya menemui rekan saya, Dr. Hesti, ahli andrologi yang sudah saya kenal sejak masa koas. Kami berdua dulu sama-sama berjuang, sama-sama dianggap remeh. Karena perempuan muda di dunia kedokteran yang keras. Ia satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya. Saya minta tolong satu hal, pemeriksaan kesuburan untuk saya dan
diam-diam. Untuk Galih juga. Saya tahu, Galih tidak akan pernah mau diperiksa. Harga dirinya terlalu besar. Bagi laki-laki seperti dia, hanya menyebut kata pemeriksaan kesuburan saja sudah seperti menampar mukanya. Maka saya menggunakan cara lain. Setahun sebelumnya, Galih pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan umum di klinik tempat saya bekerja untuk keperluan asuransi kantornya. Berkas hasilnya masih tersimpan di arsip rumah sakit. Saya hanya perlu meminta Dr. Hesti membaca ulang dengan teliti, termasuk panel yang dulu tidak ada yang memperhatikan. 3 hari kemudian, Dr. Hesti memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya serius. Ia menutup pintu rapat-rapat. "Nin, kamu yakin mau dengar ini?" Saya mengangguk. "Hasil pemeriksaanmu normal sempurna. Rahimmu sehat, hormonmu seimbang. Cadangan sel telurmu masih sangat baik untuk usiamu. Tidak ada satupun masalah." Ia berhenti sejenak, menatap saya dengan iba. "Tapi suamimu, Nin, jumlah dan kualitasnya sangat rendah. Jauh di bawah batas normal. Secara medis, kemungkinan dia memiliki anak secara alami hampir nol. Dan ini bukan hal baru. Melihat angkanya, kondisinya sudah ada bertahun-tahun. Mungkin sejak sebelum kalian menikah." Saya duduk diam. Sebagai dokter, saya sudah menduga ini sejak lama. Tetapi mendengarnya disebutkan dengan jelas, dengan angka, dengan kepastian medis, tetap terasa berbeda. Ada lega, tetapi ada juga marah yang dalam. Ruangan terasa berputar. Bukan karena terkejut, tetapi karena marah yang tiba-tiba membanjiri dada saya. Selama 3 tahun, saya dituduh. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala di hadapan ibu mertua. Padahal, masalahnya bukan pada saya. Dr. Hesti menatap saya dengan iba. "Nin, kamu mau aku bicara ke suamimu? Sebagai dokter, bukan sebagai temanmu." Saya menggeleng pelan. "Belum. Hes, belum waktunya. Kalau dia tahu sekarang, dia hanya akan menyangka. Dia akan bilang, ini palsu, atau menyalahkan aku lagi. Aku butuh momen yang tidak bisa dia bantah." Dr. Hesti mengangguk. Ia mengerti. Ia selalu mengerti. Saya mengambil amplop berisi hasil itu. Saya simpan rapat-rapat di laci paling dalam meja saya. Terkunci. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Tetapi saya tahu suatu hari kertas itu akan berbicara. Malam itu saya pulang dan mencoba bicara baik-baik dengan Galih. Saya bilang, "Mungkin kita berdua perlu periksa bersama ke dokter agar adil." Wajahnya langsung mengeras. "Periksa apa? Aku ini laki-laki sehat. Yang bermasalah itu kamu, bukan aku," katanya membentak. "Jangan-jangan kebanyakan kerja, jadi tubuhmu rusak. Teman-temanku istrinya di rumah saja, anaknya 3. Kamu sibuk urus anak orang lain, anak sendiri tidak punya." Kalimat itu menampar saya lebih keras daripada tangan. Saya menatapnya. Di laci kantor saya ada bukti yang bisa membungkamnya saat itu juga. Tetapi saya tahan. Sesuatu di dalam diri saya berkata, belum waktunya. Biarkan ia terus dengan kesombongannya. Kebenaran yang ditahan terlalu lama hanya akan meledak lebih keras. Sejak malam itu, saya berhenti memohon. Saya berhenti menjelaskan. Saya mulai mengamati. Dan diam-diam, saya mulai menabung. Bukan hanya uang, tetapi juga keberanian. Saya tahu, cepat atau lambat, saya harus berdiri sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Bu Sumarni datang ke rumah kami membawa sebuah amplop. Di dalamnya, jadwal pemeriksaan di sebuah klinik kandungan ternama. Atas nama saya, "Ibu sudah daftarkan kamu," katanya. "Periksa sana, biar jelas apa masalahmu." Galih tidak perlu ikut. Laki-laki tidak perlu diperiksa begitu. Saya menatap amplop itu. Lalu, saya menatap Galih yang hanya diam menunduk. Inilah yang membuat saya paling sakit. Bukan tuduhan ibunya, tetapi kebisuan suami saya. Ia tahu saya tidak bersalah, atau setidaknya ia tidak pernah mau tahu. Ia membiarkan ibunya menyeret nama saya, asalkan harga dirinya sebagai laki-laki tetap utuh. Saya pergi ke klinik itu, bukan karena patuh, tetapi karena saya ingin satu hal lagi tercatat resmi. Hitam di atas putih. Hasilnya, tentu saja, sama
Semua normal. Saya sehat sempurna. Saya menyimpan surat itu. Bersama hasil pemeriksaan Gali yang sudah saya kantongi diam-diam. 2 kertas yang suatu hari akan berbicara bersama. Saat saya pulang dan menunjukkan hasil normal itu, Bu Sumarni hanya mendengus. Pasti dokternya salah. Atau kamu menyuap supaya hasilnya bagus. Pokoknya tetap kamu yang bermasalah. Logika apapun tidak akan pernah menembus kepala batu seperti itu. Saat itu, saya sadar. Saya tidak akan pernah menang dengan kata-kata. Saya hanya bisa menang dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Saya tidak tahu saat itu bahwa Gali sudah punya rahasianya sendiri. Perubahan itu datang perlahan. Gali mulai pulang larut. Ia bilang ada banyak klien baru, banyak pameran mobil di akhir pekan. Bau parfum asing kadang menempel di kemejanya. Parfum perempuan, manis dan tajam. Bukan milik saya seorang dokter. Saya terlatih membaca tanda-tanda, tetapi terhadap suami sendiri, saya memilih buta. Saya pikir mungkin saya hanya lelah. Mungkin saya hanya curiga berlebihan. Suatu malam, ponselnya berdering di meja. Layarnya menyala. Sebuah nama tanpa marga, hanya inisial. Dan sebuah pesan singkat. Sayang, aku rindu. Kapan kita bertemu lagi? Saya membeku. Gali segera meraih ponselnya dan memasukkannya ke saku. Itu cuma klien, katanya cepat. Terlalu cepat. Saya tidak bertanya lagi malam itu, tetapi saya mulai membuka mata. Tidak lama setelah itu, masalah uang mulai muncul. Suatu hari saya memeriksa rekening bersama kami dan menemukan saldo berkurang drastis. Hampir 50 juta rupiah hilang dalam 1 bulan. Saat saya tanya, Galih marah. Itu untuk modal usaha. Kamu tidak perlu tahu urusan laki-laki, katanya. Tetapi saya tahu dari struk-struk yang saya temukan. Uang itu mengalir ke restoran mahal, hotel, dan toko perhiasan. Bukan untuk usaha. Untuk perempuan lain, saya mulai memisahkan keuangan saya secara perlahan. Gaji saya sebagai dokter tidak kecil, dan selama ini saya tidak pernah menahan apapun dari Galih. Tetapi sejak hari itu, saya berhenti. Saya membuka rekening terpisah, dan setiap bulan saya menyisihkan untuk diri sendiri. Bukan karena serakah, tetapi karena saya mulai sadar, saya harus punya tanah pijakan sendiri. Gali bahkan sempat meminta saya menjual sebagian perhiasan warisan ibu saya. 3 batang emas yang sangat saya jaga. Dengan alasan butuh dana mendesak. Saya menolak untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. Ia menatap saya seolah saya orang asing. Kamu berubah, Nin, katanya. Saya hanya menjawab dalam hati. Bukan saya yang berubah. Saya hanya berhenti membiarkan diri diinjak. Saya mulai memperhatikan pola. Gali sering keluar di malam Sabtu dengan alasan menemani klien. Ia mulai lebih rapi, lebih wangi, lebih memperhatikan penampilannya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untuk saya. Saldo rekeningnya berkurang lebih cepat dari biasanya. Dan beberapa kali saya menemukan struk restoran mahal untuk 2 orang. Saya tidak pernah diajak. Suatu hari, saya sedang dinas di rumah sakit ketika seorang perawat muda bercerita santai. Ia baru saja makan siang di sebuah kafe di kawasan Kemang. Dan melihat seorang pria mirip suami saya bersama seorang perempuan muda. Mereka tampak sangat dekat. Perawat itu tidak tahu bahwa pria yang ia ceritakan adalah suami saya. Saya hanya tersenyum dan berkata, mungkin orang yang mirip saja. Tetapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Beberapa minggu kemudian, saya secara tidak sengaja melihat sebuah pesan di ponsel Galih saat ia mandi. Sebuah foto, seorang perempuan muda tersenyum manja dengan tulisan, sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku rindu. Nama yang tersimpan hanya inisial R. Saya meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tangan saya gemetar, tetapi hati saya justru menjadi tenang dengan cara yang aneh. Sekarang saya tahu, saya tidak lagi menebak-nebak, dan kepastian, sekalipun pahit, selalu lebih baik daripada keraguan. Saya tidak melakukan keributan. Saya tidak melempar piring. Saya tidak berteriak. Saya hanya mulai menyiapkan diri. Saya menghubungi seorang pengacara bernama Pak Hardi dan bertanya tentang hak-hak saya
Jika suatu hari pernikahan ini berakhir, saya membuka rekening sendiri. Saya memastikan ijazah, sertifikat, dan semua dokumen penting saya tersimpan aman di kantor. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara arisan keluarga besar, Bu Sumarni mempermalukan saya di depan semua orang. Di tengah ruang tamu yang penuh kerabat, ia berkata lantang, Anindya ini sudah hampir 4 tahun menikah. belum juga hamil. Sudah saya bilang, Mungkin memang dia yang mandul. kasihan anak saya. Galih, Dia butuh keturunan. ruangan hening. Semua mata menatap saya. Sepupu, Bibi, tetangga. saya merasa wajah saya terbakar. Galih duduk di samping ibunya. Ia tidak membela saya. Ia hanya menunduk. Lalu berkata pelan, "Sudah, Bu, jangan di sini." Bukan pembelaan, hanya rasa malu karena tempatnya tidak tepat. Saya berdiri perlahan. Saya tersenyum tipis. Sopan, lalu pamit ke kamar mandi. Di sana, saya menatap cermin. Wajah saya tenang, tetapi di dalam sesuatu sudah patah dan tidak akan pernah kembali utuh. Di kantor saya, di laci terkunci. 2 amplop hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapi. Saya bisa membawanya ke acara ini, melemparkannya ke meja, Dan membungkam mereka semua saat itu juga. tetapi saya tidak melakukannya karena saya tahu jika saya melakukannya sekarang, Mereka hanya akan menyangka. mereka akan bilang hasil itu palsu atau hasil orang lain. Saya butuh momen yang tidak bisa mereka bantah. Saya keluar dari kamar mandi dengan senyum yang sama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang saya siapkan. Puncak penghinaan datang saat Lebaran tahun itu. Seperti biasa, kami mudik ke rumah Bu Sumarni di Bekasi. Rumah itu penuh sesak oleh keluarga besar. Amat, menantu, cucu, semua berkumpul. Aroma opor ayam, rendang, dan ketupat memenuhi udara. Seharusnya itu hari kebahagiaan. Bagi saya, itu hari penghakiman. Saat acara halal bihalal, semua menantu perempuan berbaris untuk sungkem kepada Bu Sumarni. Satu persatu, ia memeluk mereka dengan hangat, membisikkan doa. Tetapi saat giliran saya, ia menahan tubuhnya. Di depan semua orang, ia berkata, "Kamu sungkem saja seperlunya. Doa untuk menantu yang belum kasih cucu memang berbeda." Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Wajah saya panas. Anak-anak kecil berlarian membagikan amplop lebaran. Salah satu keponakan menyodorkan amplop kepada saya Sambil berkata polos, "Tante, kapan punya anak? Biar aku punya teman main." Ia hanya anak kecil. Ia tidak tahu apa-apa. Tetapi pertanyaan itu di tengah ruangan yang penuh, terasa seperti pisau. Galih, Lagi-lagi, hanya diam. Ia sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. Saya tahu sekarang siapa yang ia hubungi. saya melihatnya tersenyum pada layar. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepada saya. Malam itu, di kamar lama Galih, saya berbaring memunggunginya. Air mata saya jatuh diam-diam ke bantal. Tetapi di tengah tangis itu, sebuah tekad tumbuh. Ini lebaran terakhir saya menundukkan kepala. Saya berjanji pada diri sendiri. Tahun depan, saya tidak akan ada di sini lagi sebagai perempuan yang dipermalukan. Dan saya menepati janji itu. Beberapa minggu setelah lebaran, sebuah peristiwa di rumah sakit mengingatkan saya akan siapa saya sebenarnya. Suatu malam, seorang ibu hamil masuk dalam kondisi gawat darurat. Pendarahan hebat, tekanan darah jatuh, janin dalam bahaya. Dokter jaga panik dan memanggil saya. Selama hampir 4 jam, saya berdiri di ruang operasi. Tangan saya bergerak cepat dan tenang. Dan menjelang pagi, ibu dan bayinya selamat. Keluarga pasien menangis, mencium tangan saya, menyebut saya penyelamat. Saya pulang pagi itu dengan tubuh lelah, tetapi hati penuh. Saya membangunkan Galih, ingin berbagi cerita, ingin merasa dihargai oleh suami saya sendiri. Saya bilang, "Mas, semalam aku menyelamatkan 2 nyawa sekaligus." Galih hanya menggumam tanpa membuka mata. "Bagus, tapi kamu sendiri, kapan bisa punya nyawa di perutmu?" Lalu, ia kembali tidur. Saya berdiri di samping ranjang, menatapnya.
Dan saat itu, sesuatu di dalam diri saya selesai. Bukan patah, tetapi selesai. Saya sadar di mata laki-laki ini, seluruh pencapaian saya tidak berarti apa-apa. Saya bisa menyelamatkan ribuan nyawa, tetapi bagi dia, saya tetap perempuan yang gagal. Cinta yang saya perjuangkan selama ini ternyata sudah lama mati. Saya hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Sejak pagi itu, saya berhenti berharap. Saya mulai menyiapkan segalanya dengan tenang. Saya tahu perpisahan hanya soal waktu. 3 bulan kemudian, semuanya runtuh dalam satu malam. Tetapi sebelum malam itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena kurang sehat. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara perempuan tertawa di ruang tamu. Saya melangkah masuk. Di sofa saya, di rumah saya, duduk seorang perempuan muda, cantik, muda, mungkin 27 tahun. Galih duduk di sampingnya, terlalu dekat. Mereka berdua terdiam saat melihat saya. Tetapi perempuan itu alih-alih malu, justru tersenyum tipis. Oh, ini istrimu yang itu ya, Mas? Yang katanya tidak bisa kasih anak. Saya berdiri di ambang pintu, masih dengan tas kerja di tangan. Galih tidak bangkit. Ia hanya berkata datar, "Nin, ini Renata. Sebaiknya kamu tahu sekarang saja." Saya menatap mereka berdua. Lalu saya menatap perempuan bernama Renata itu. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata pelan, "Silakan dilanjutkan. Saya akan ke kamar." Dan saya berjalan masuk, menutup pintu kamar dengan tenang. Di balik pintu itu, saya duduk di lantai, bukan karena hancur, tetapi karena lega. Sekarang semuanya jelas. Tidak ada lagi yang perlu saya pertahankan. Malam ketika surat cerai itu datang, saya sudah siap. Galih pulang dengan wajah dingin. Ia meletakkan sebuah map di meja makan. Di dalamnya, surat gugatan cerai. "Aku sudah tidak tahan, Nin," katanya. 4 tahun kita menikah. Tidak ada anak. Aku butuh keturunan. Renata sudah mengandung anakku 2 bulan. Lihat. Buktinya, aku bukan yang bermasalah. Kamulah yang mandul selama ini. Saya menatap surat itu, lalu menatapnya. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Sangat dingin. Dan tenang. Saya hampir tertawa. Di kantor saya, hasil pemeriksaan itu masih tersimpan rapat di laci terkunci. Saya tahu, secara medis, hampir mustahil Galih membuat seorang perempuan hamil. Jika benar Renata mengandung, maka anak itu hampir pasti bukan anaknya. Tetapi, saya tidak mengatakan apapun. Saya hanya mengangkat pena. "Baik," kata saya. Aku tanda tangan. Galih terkejut. Ia mengira saya akan menangis, memohon, berlutut di kakinya. Tetapi saya menandatangani surat itu dengan tangan yang tenang. Saya hanya minta satu hal. Tidak ada gonogini. Tidak ada tuntutan harta. Saya keluar dari rumah itu hanya dengan koper dan martabat saya. Saya tidak ingin sepeser pun dari laki-laki yang sudah memandang rendah saya. Saat saya mengemasi barang malam itu, Galih berdiri di pintu kamar, menonton. "Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku, Min," katanya. "Perempuan mandul, sudah tua pula, siapa yang mau?" Saya menutup koper saya. Saya berdiri tegak. "Kita lihat saja nanti." "Mas," kata saya. Hanya itu. Lalu, saya melangkah keluar dari rumah itu dan tidak pernah menoleh ke belakang. Bu Sumarni datang keesokan harinya, bukan untuk minta maaf, tetapi untuk memastikan saya benar-benar pergi. "Bagus kalau kamu sadar diri," katanya. "Perempuan mandul memang tidak pantas menahan laki-laki sebaik anakku." Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, "Suatu hari nanti, ibu akan mengingat kata-kata ini." Saya tidak menjelaskan apa-apa. Saya hanya pergi. Sejak saat itu, saya menghilang dari hidup mereka. Saya pindah ke apartemen kecil dekat rumah sakit. Hari-hari pertama adalah yang tersulit. Malam-malam terasa panjang. Kadang saya terbangun dan untuk sesaat lupa bahwa saya
sudah sendiri. Lalu, kenyataan datang lagi, dingin dan sunyi. Malam pertama di apartemen itu, saya duduk di lantai di tengah koper yang belum saya bongkar. Tidak ada perabot, hanya kasur tipis dan sebuah lampu. Saya menangis. Untuk terakhir kalinya menangisi pernikahan itu. Saya menangis bukan karena kehilangan Galih, tetapi karena kehilangan bertahun-tahun yang saya habiskan untuk membuktikan diri kepada orang yang tidak pernah mau melihat. Saya menangisi Anindya muda yang dulu begitu mudah percaya bahwa cinta berarti terus mengalah. Lalu, saat fajar mulai menyingsing, air mata saya berhenti. Saya berdiri, mencuci muka, dan menatap pantulan diri di cermin kamar mandi yang masih kosong. Saya berkata pelan pada diri sendiri, mulai hari ini, kamu hidup untuk dirimu sendiri. Itu bukan janji balas dendam, itu janji untuk bangkit. Tetapi saya tidak membiarkan diri tenggelam terlalu lama. Saya punya pasien yang menunggu. Saya punya perempuan-perempuan yang menggantungkan harapan pada tangan saya. Saya tidak boleh runtuh. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dan dalam 2 tahun berikutnya, hidup saya berubah total. Saya mengambil program pelatihan lanjutan di bidang fertilitas. Saya menangani kasus-kasus sulit yang ditolak dokter lain. Pasangan yang sudah 10 tahun gagal, saya bantu hingga berhasil. Perempuan yang sudah putus asa, saya temani sampai mereka menggendong bayi mereka sendiri. Tingkat keberhasilan program kehamilan yang saya tangani menjadi yang tertinggi di rumah sakit. Setahun kemudian, saya dipromosikan menjadi kepala divisi fertilitas. Lalu saya menulis penelitian yang dimuat di Jurnal Medis Nasional. Saya diundang menjadi pembicara di seminar-seminar besar. Berdiri di panggung di hadapan ratusan orang yang dulu tidak pernah saya bayangkan akan mendengarkan saya. Setiap kali seorang perempuan datang dengan mata penuh ketakutan, menceritakan bahwa ia dituduh mandul oleh keluarga suaminya. Hati saya selalu tersentuh, karena saya tahu betul rasa sakit itu. Maka saya selalu berkata kepada mereka, jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda hanya dari rahim Anda. Dan mari kita periksa berdua, suami dan istri. Karena ini bukan hanya soal perempuan. Saya memperlakukan setiap pasien seperti saya ingin diperlakukan dulu, di hari-hari ketika tidak ada yang membela saya. Sementara itu, kabar tentang Galih sesekali sampai ke telinga saya, dari kerabat yang masih sesekali menghubungi. Pernikahannya dengan Renata digelar mewah. Bu Sumarni, kabarnya. Bangga setengah mati. Akhirnya akan menggendong cucu. Tetapi tidak lama, masalah mulai datang. Renata ternyata memang sedang hamil saat menikahi Galih. Tetapi setelah bayi itu lahir, wajahnya sama sekali tidak mirip Galih. Bisik-bisik mulai beredar di keluarga. Bayi itu, kata mereka, terlalu berbeda. Saya tidak terkejut. Saya sudah tahu sejak awal. Yang mandul selama ini bukan saya, dan kebenaran, sekeras apapun ditutupi, selalu menemukan jalannya untuk keluar. Dan hari itu pun datang, hari yang mengembalikan mereka semua ke hadapan saya, di tempat yang paling tidak mereka duga. Pagi itu, jadwal saya padat, tetapi sekretaris saya, Mbak Lina, masuk dengan wajah ragu. Dokter, ada pasien rujukan darurat. Kasus kehamilan berisiko tinggi. Namanya Renata. Suaminya yang mendaftar atas nama Galih. Saya terdiam sejenak. Dunia memang sempit. Renata hamil lagi. Dan kali ini ada komplikasi serius. Plasenta yang bermasalah. Mengancam nyawa ibu dan janin. Dan dari semua dokter di kota ini, mereka dirujuk kepada saya, kepada dokter terbaik di bidangnya, tanpa tahu siapa dokter itu sebenarnya. Saya memutuskan untuk datang ke ruang tunggu dengan pakaian sederhana dan masker sebelum jam praktik resmi saya dimulai. Saya ingin melihat mereka dulu. Saya ingin tahu, apakah mereka berubah? Mereka tidak berubah. Galih duduk di kursi tunggu. Lebih tua. Lebih lelah. Tetapi masih dengan sikap angkuh yang sama. Di sampingnya, Renata. Pucat dan ketakutan. Dan saat Galih melihat saya berjalan masuk dengan pakaian biasa, ia langsung mengenali saya. Senyum sinisnya muncul. Lihat, siapa ini? Katanya keras.
agar orang-orang di ruang tunggu mendengar. Mantan istriku. Sedang apa kau di rumah sakit kandungan? Nin, ini bukan tempat untuk perempuan mandul sepertimu. Renata ikut tertawa kecil. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Sebagian dengan tatapan iba kepada saya. Sebagian dengan rasa ingin tahu. Saya berdiri diam, menatap mereka dari balik masker. Saya tidak menjawab. Saya tidak perlu. Saya hanya berpikir. Betapa kecilnya dunia dan betapa besarnya kesombongan seorang laki-laki yang bahkan tidak tahu di gedung siapa ia sedang berdiri. Ia mengira sedang mempermalukan saya untuk yang kesekian kali. Ia tidak tahu. Kali ini, panggungnya adalah milik saya. Galih melanjutkan semakin keras. Menikmati perhatian orang-orang. Dulu, dia istriku. Tidak bisa kasih anak, jadi aku ceraikan. Sekarang lihat. Aku sudah punya keluarga, dan dia masih sendiri, datang ke rumah sakit kandungan entah untuk apa. Ia tertawa. Saya tetap diam, karena saya tahu dalam hitungan menit. Setiap kata yang baru saja ia ucapkan akan berbalik menjadi cambuk bagi dirinya sendiri. 10 menit kemudian, suasana berubah. Mbak Lina datang tergesa, membungkuk hormat. Selamat pagi. Dokter Anindya, direktur menunggu. Pasien rujukan Ibu Renata sudah disiapkan di ruang Anda. Wajah Galih membeku. Senyum Renata menghilang seketika. Saya melepas masker perlahan. Selamat pagi, kata saya tenang. Saya Dr. Anindya Wardani, Kepala Divisi Fertilitas dan Kandungan rumah sakit ini. Dan tampaknya sayalah satu-satunya dokter di kota ini yang bisa menyelamatkan nyawa istrimu dan kandungannya hari ini. Ruang tunggu hening. Galih berdiri. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara keluar. Renata mencengkeram lengannya. Gemetar. Kau dokter. Galih tergagap. Sudah 12 tahun, jawab saya. Sejak sebelum kita menikah, kau hanya tidak pernah benar-benar melihat siapa istrimu. Saya berbalik ke arah Renata, dan nada saya berubah menjadi profesional, hangat. Ibu Renata, kondisi Anda serius, tetapi masih bisa kami tangani. Mari, ikut saya ke ruang pemeriksaan. Nyawa Anda dan bayi Anda adalah prioritas saya, terlepas dari siapa yang mengantar, karena di atas semua luka itu, saya tetap seorang dokter. Sumpah yang saya ucapkan dulu tidak mengenal dendam. Saya menangani Renata dengan seluruh kemampuan saya. Saya melepas semua perasaan pribadi saya di luar pintu ruang tindakan. Di dalam hanya ada dokter dan pasien. Selama berjam-jam, saya dan tim saya bekerja. Kondisi Renata genting. Beberapa kali tekanan darahnya turun drastis. Tetapi saya tidak menyerah, bukan untuk Galih, bukan untuk Renata, tetapi untuk nyawa dan untuk sumpah yang pernah saya ucapkan. Menjelang tengah malam, keadaan stabil. Ibu dan bayinya selamat. Saat saya keluar dari ruang tindakan, masih dengan pakaian operasi, Galih menunggu di lorong. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi angkuh. Min, terima kasih, katanya tergagap. Aku tidak menyangka. Saya hanya mengangguk. Saya melakukan tugas saya. Tetapi di tengah pemeriksaan menyeluruh tadi, hasil laboratorium memunculkan satu fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sebuah fakta yang akan menjawab semua tuduhan bertahun-tahun. Dan saya tahu malam ini kebenaran itu akhirnya akan berbicara. Setelah Renata stabil dan dipindahkan ke ruang rawat, saya memanggil Galih ke ruangan saya. Bu Sumarni, yang baru tiba dari Bekasi dengan tergesa, ikut masuk. Wajahnya berubah saat melihat saya duduk di balik meja besar, dengan jas putih dan papan nama bertuliskan Kepala Divisi Fertilitas, Dr. Anindya Wardani. Anindya, suaranya nyaris berbisik. Kamu dokter di sini, bukan hanya dokter. Bu, kata saya, tenang, saya yang memimpin divisi ini. Dan malam ini, sayalah yang menyelamatkan menantu ibu yang baru. Saya membuka sebuah map. Di dalamnya 2 dokumen, Pak Galih. Kata saya, tenang. Yang pertama, ini hasil pemeriksaan kesuburan Anda. Diambil bertahun-tahun lalu. Dari pemeriksaan kesehatan yang pernah Anda jalani di klinik ini. Saya simpan sejak dulu. Hasilnya jelas.
dan sudah saya verifikasi ulang bersama ahli andrologi. Secara medis, hampir mustahil Anda bisa memiliki anak secara biologis. Kondisi ini sudah ada sejak sebelum kita menikah. Jadi selama 4 tahun itu, bukan saya yang mandul, tetapi Anda. Galih menyambar kertas itu. Tangannya gemetar saat membacanya. Ini palsu. Kamu yang buat ini. Silakan periksa ulang di laboratorium manapun di negara ini, kata saya. Saya seorang dokter, Pakistan. Saya tidak mempertaruhkan sumpah profesi saya untuk balas dendam pribadi. Bu Sumarni terhuyung, berpegangan pada sandaran kursi. Tidak mungkin anakku laki-laki sehat. Tidak mungkin Galih yang mandul. Mandul bukan aib, Bu, kata saya. Itu kondisi medis yang bisa terjadi pada siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi aib adalah menuduh orang yang tidak bersalah, lalu membuangnya. Selama bertahun-tahun, ibu menghina saya di depan keluarga besar. Ibu menyebut saya perempuan mandul, padahal ibu tidak pernah mau memeriksa anak ibu sendiri. Yang kedua, saya melanjutkan. Membuka dokumen berikutnya, berkaitan dengan kondisi medis yang baru kami temukan malam ini, dari golongan darah dan penanda genetik. Secara medis, hampir mustahil anak-anak yang dibawa Renata adalah anak biologis Anda. Pak Galih, Anda meninggalkan istri yang sehat karena tuduhan yang salah. Lalu Anda menikahi perempuan yang membawa anak orang lain ke pelukan Anda. Itu bukan kutukan dari siapapun. Itu hanya akibat dari pilihan-pilihan Anda sendiri. Galih terduduk di kursi. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya ke lantai. Di luar ruangan, melalui kaca, saya bisa melihat Renata yang sudah cukup pulih, terisak di kursi rodanya. Mungkin ia mendengar. Mungkin ia sudah lama tahu rahasianya sendiri akan terbongkar. Hening yang turun setelah itu lebih berat daripada apapun yang pernah saya rasakan. Renata di luar menangis tanpa suara. Bu Sumarni menatap saya. Mulutnya bergerak tanpa kata. Saya tidak menyimpan dendam, kata saya. Saya menyimpan kebenaran. Dan hari ini kebenaran itu sudah berbicara sendiri. Bukan saya yang menghukum kalian. Kalian yang menghukum diri sendiri. Sejak hari kalian memilih kebohongan daripada seorang istri yang setia. Saya berdiri. Sekarang, silahkan keluar. Istri Anda butuh istirahat. Dan saya punya pasien lain yang menunggu. Galih mencoba meraih tangan saya saat saya berjalan melewatinya. Nin, tunggu. Aku salah. Aku menyesal. Bisakah kita mulai lagi? Saya menarik tangan saya dengan lembut, tetapi tegas. Tidak ada yang bisa dimulai lagi. Pak Galih, perempuan yang dulu Anda hina sudah lama mati. Yang berdiri di hadapan Anda sekarang adalah orang lain. Seseorang yang Anda tidak akan pernah bisa miliki. Bu Sumarni mencoba bicara di pintu. Suaranya kini lirih. Kehilangan semua keangkuhannya. Nin, Ibu minta maaf. Selama ini ibu salah. Ibu yang mendorong Galih meninggalkanmu. Ibu yang menghasut. Maafkan ibu. Saya menatapnya. Tidak ada amarah di dada saya. Hanya rasa lelah yang tenang. Maaf. Ibu tidak akan mengembalikan 4 tahun di mana saya menundukkan kepala. Tidak akan mengembalikan setiap acara keluarga di mana saya dipermalukan. Tetapi saya doakan ibu sehat. Itu sebagai dokter, bukan sebagai menantu. Saya menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Berbulan-bulan kemudian, kabar mereka sampai juga. Sepotong demi sepotong. Galih dan Renata bercerai. Tidak lama setelah kebenaran terbongkar, Renata pergi membawa kedua anaknya. Dan kabarnya kembali kepada pria yang sebenarnya adalah ayah biologis anak-anak itu. Galih kehilangan banyak hal. Pekerjaannya goyah karena ia mulai sering mabuk dan kehilangan fokus. Mobil mewah yang dulu ia banggakan terjual satu persatu. Ia yang dulu begitu mengagungkan harga diri laki-laki, kini hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Bu Sumarni, kabarnya, sering datang ke rumah kerabat sambil menangis, menyesali lidahnya yang dulu begitu tajam. Impiannya menggendong cucu kandung tidak pernah terwujud. Cucu yang ia kira darah dagingnya, ternyata
Bukan, itu adalah luka yang ia ciptakan sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, hanya untuk meminta maaf sekali lagi. Saya tidak pernah mengangkatnya, bukan karena dendam, tetapi karena saya tahu sebagian luka lebih baik dibiarkan tertutup oleh waktu, bukan dibuka lagi oleh kata-kata. Saya tidak ikut campur, saya tidak perlu. Saya tidak pernah mendoakan keburukan menimpa mereka. Hidup punya cara sendiri menyeimbangkan timbangannya. Apa yang kita tanam, suatu hari akan kita tuai. Itu bukan kutukan saya, itu hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk untuk saya. Saya melanjutkan hidup. Saya membeli rumah kecil sendiri dengan keringat saya sendiri. Saya menanam bunga di halaman, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat saya lakukan. Pagi hari saya menyeduh kopi, membaca, lalu berangkat ke rumah sakit untuk menolong perempuan-perempuan lain. Hidup saya sederhana, tetapi utuh. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Setahun setelah hari itu, rumah sakit memberikan penghargaan kepada saya atas tingkat keberhasilan tertinggi dalam program kehamilan. Saya berdiri di panggung, mengenakan gaun sederhana, menerima penghargaan itu di hadapan ratusan rekan sejawat. Di antara para tamu, ada banyak mantan pasien saya yang kini menggendong bayi mereka. Mereka tersenyum kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Di malam penghargaan itu, seorang rekan, Dr. Bram, kepala bagian bedah, menghampiri saya. Ia tersenyum hangat, tulus, tanpa pamrih. Senyum yang tidak pernah saya terima dari Galih selama bertahun-tahun. Kami berbincang sederhana tentang pekerjaan, tentang hidup. Tidak ada janji apapun malam itu, tetapi untuk pertama kalinya, saya merasa mungkin suatu hari saya bisa membuka hati lagi, tanpa takut. Malam itu saya pulang dengan hati yang damai. Bukan karena ada lelaki baru, bukan karena masa lalu sudah hilang, tetapi karena saya berdiri di atas kedua kaki saya sendiri, lebih kuat daripada sebelumnya. Dari seorang perempuan yang dulu dihina mandul, kini saya menjadi seseorang yang memberi kehidupan, harapan, dan keberanian kepada banyak perempuan lain. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah menghina orang lain atas sesuatu yang belum tentu benar. Karena lidah yang menghina hari ini bisa menjadi penyesalan esok hari. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Dituduh, direndahkan, dipaksa percaya bahwa merekalah yang salah. Padahal mereka tidak bersalah sama sekali. Mereka menundukkan kepala bertahun-tahun, menelan kata-kata kasar, dan mengira bahwa bertahan berarti mencintai. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktunya. Dan nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh rahimnya, oleh status pernikahannya, atau oleh penilaian orang yang tidak pernah benar-benar mengenalnya. Kepada para perempuan yang sedang dituduh tanpa bukti, saya ingin kalian tahu satu hal. Jangan pernah membiarkan rasa malu yang bukan milik kalian menjadi beban kalian. Periksakan diri kalian jika perlu, tetapi lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang yang merendahkan. Dan ingat, kemandulan, jikapun ada, tidak pernah hanya soal perempuan. Tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bermasalah. Yang tidak boleh bermasalah adalah hati nurani. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Galih yang lebih takut pada harga dirinya sendiri daripada kehilangan orang yang mencintainya. Mereka membuang emas, lalu menyesal saat menyadari yang mereka genggam ternyata kaca. Dan ada para ibu seperti Bu Sumarni yang begitu ingin keturunan sampai lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak perempuan bagi seseorang yang juga layak dihormati dan dilindungi. Saya bukan lagi korban dari cerita lama saya. Saya adalah penulis dari cerita baru saya. Dan cerita itu baru saja dimulai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Ceritakan kisah kalian
di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.